Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malaysia ingin menyampaikan tugas presentasi kita, yaitu Kedaulatan Negara Malaysia, yang terdiri dari anggota kelompok Bagus Ogi Setiawan dengan NIM C100230362, Naufal Hanif Fahri Wibowo dengan NIM C100230375, dan Surya Satria Saryanto C100230391. Bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu sebuah negara kerajaan yang diatur secara konstitusional. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania, tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif dan yudikatif. Prosedur impeachment presiden dan wakil presiden terdapat pada perkara 33A. Apabila yang di Pertuan Agung dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan pasal apapun hukum di pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan bagian 15 HE akan berhenti menjalankan fungsi yang di Pertuan Agung. Langkah waktu berhentinya yang di Pertuan Agung berdasarkan ayat 1 untuk menjalankan fungsi yang di Pertuan Agung dianggap sebagai bagian dari masa jabatan yang di Pertuan Agung diatur dalam ayat 3 pasal 32. Lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif di negara Malaysia dipegang oleh Pertuan Agung. Dalam menjalankan kuasa eksekutif, Pertuan Agung menjalankan pemerintah negara atas nasihat Perdana Menteri dengan dibantu oleh Jemaah Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Raja dan merupakan anggota Dewan terpilih, yang dianggap oleh Raja diyakini memiliki kemampuan memimpin Dewan Rakyat. Badan eksekutif di Malaysia terdiri dari kabinet yang dibantu Badan Pelayanan Publik, Polisi, dan Angkatan Bersenjata. Perdana Menteri lah yang memimpin kabinet. Lembaga legislatif. Parlemen kekuasaan legislatif Malaysia terdiri atas Senat atau Dewan Negara dan House of Representative atau Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihannya dengan masa jabatan 5 tahun. Dewan Negara 44 ditunjuk oleh Raja dan 26 ditunjuk oleh Badan Pembuat UU di negara bagian. Masa jabatan 3 tahun dan data diangkat hanya 1 kali masa jabatan. Fungsi mengubah undang-undang. Lembaga yudikatif. Dalam menjalankan kekuasaan yudikatif, Raja melantik hakim-hakim besar, persekutuan, dan mahkamah-mahkamah tinggi, serta pegum negara atas nasihat Perdana Menteri. Sistem hukum Malaysia didasarkan pada common law dan struktur pengadilan, yakni Magister Court setingkat PN yang mengadili kasus perdata dan pidana ringan, Session Court pengadilan yang menangani kasus pidana dengan ancaman mati dan kasus perdata sebatas Rp250.000 Malaysia. High Court pengadilan tingkat tinggi yang menangani kasus pidana dengan ancaman hukum mati dan perdata. Court of Appeal mendengar permohonan banding untuk kasus pidana dan perdata yang telah diproses oleh High Court. Federal Court setingkat MA yang meneliti keputusan Court of Appeal dan berhak memberikan pengampunan. Special Court dan Superior Court kedudukannya sama dengan Federal Court, menangani kasus yang melibatkan pemimpin negara. Undang-undang antara bangsa telah mengitir standar minimum terhadap perlindungan hak asasi manusia. Walau bagaimanapun adalah penting untuk memastikan setakat mana standar ini memainkan peranan melindungi masyarakat dalam sebuah negara. Warga negara perkara 14 tertakluk kepada peruntukan bagian ini
orang yang berikut ialah warga negara melalui kuat kuasa undang-undang ialah A. Tiap-tiap orang yang lahir sebelum Hari Malaysia yang menjadi warga negara persekutuan menurut kuasa peruntukan yang terkandung dalam bagian 1 jadwal kedua, dan B. Tiap-tiap orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai manaman kelayakan dan dinyatakan dalam bagian 2 jadwal kedua. Wilayah negara. Perkara 1. 1. Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggris. 2. Negeri-negeri persekutuan terdiri dari pada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. 3. Tertakluk kepada pasal 4. Wilayah-wilayah bagi setiap negeri yang disebut dalam pasal ialah wilayah-wilayah yang termasuk di dalam negeri-negeri itu sebaik sebelum Hari Malaysia. 4. Wilayah bagi negeri Selangor tidaklah termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nomor 2 1973 atau Akta A206, dan wilayah persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan atau Pindaan 2001 Akta A1095, dan wilayah bagi negeri Sabah tidaklah termasuk wilayah persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nomor 2 1984 Akta A585, dan kesemua wilayah persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah persekutuan. Perekonomian nasional. Sejak tahun 1963 Malaysia telah mempunyai dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem Saradini dan sistem komersil. Sistem Saradini adalah kegiatan ekonomi dari kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sendiri melalui kegiatan berkebun dan bercocok tanam, perikanan, dan kehutanan. Lain halnya dengan sistem komersil, ialah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip pasar terbuka layaknya penanaman modal, investor asing, teknologi baru, pengenalan jenis tanaman baru, dan sebagainya. Pertahanan dan keamanan negara. Pasal 8 1 ISA. Pasal tersebut mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang apabila ia merasa bahwa orang tersebut dapat membahayakan keamanan dalam negeri, dan jangka waktu penahanan adalah tidak lebih dari 2 tahun. Pasal 8 7 ISA diatur bahwa periode penahanan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu selama tidak melebihi 2 tahun. Selanjutnya, pasal tersebut juga mengatur bahwa perpanjangan penahanan dapat terus-menerus dilakukan selama satu masa perpanjangan penahanan tidak melebihi 2 tahun. Pemerintah daerah atau pemerintahan lokal negara bagian. Perkara 1. Negeri-negeri persekutuan terdiri dari Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Wilayah bagi negara Selangor tidaklah termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Nomor 2 1973 Akta A206, dan wilayah persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan 2001 Akta A1095, dan wilayah bagi negeri Sabah tidaklah termasuk wilayah persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nomor 2 1984 Akta A585, dan kesemua wilayah persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah persekutuan. Pemilihan umum. Yang pertama, pemilu parlemen dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali. Yang kedua, pemilih
terdaftar berusia 21 tahun ke atas. Ketiga, negara Malaysia menganut sistem multipartai. Ada setidaknya 33 partai politik. Yang ketiga, berbeda dengan Indonesia, pemilu hanya diikuti dua kontestan, yaitu partai politik yang tergabung dalam Barisan Nasional atau BN atau partai penguasa, dan kedua yang tergabung dalam Barisan Alternatif atau BA atau partai oposisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.